Di tengah hiruk-pikuknya Kabupaten Wonosobo, masih terasa detak nadi kesenian yang lahir dari para seniman terdahulu. Salah satu kesenian yang masih eksis hingga kini yaitu Topeng Lengger Wonosobo. Perjalanan kami pun dimulai untuk mengenal lebih jauh apa itu kesenian Topeng Lengger Wonosobo. Saya Pestari Pambudi, saya adalah komponis, saya musisi, saya pelaku aktif kesenian Topeng Lengger Wonosobo. Saya dari komunitas Arah Suara Indonesia yang kebetulan juga bergerak di bidang konservasi dan inovasi kesenian tradisi. Dalam hal ini kesenian lokal Kabupaten Wonosobo. Sangat linear dengan apa yang Arah Suara Indonesia kerjakan selama ini mengenai konservasi dan inovasi kesenian tradisi Wonosobo. Peran spesifiknya adalah kami bergerak di bidang edukasi dan dalam ruang lingkup pengejawantahan lokal jenius yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kami masuk ke dalam sekolahan-sekolahan SMP, SD, SMA dalam hal mempromosikan kesenian Topeng Lengger Wonosobo dan mengejawantahkan pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada di Kabupaten Wonosobo. Berbicara soal kesenian rakyat dalam hal ini Topeng Lengger Wonosobo, elemen yang sangat dominan dalam hal ini adalah bende, kendang, angklung, dan girong di dalam Topeng Lengger Wonosobo. Ini merupakan elemen yang sangat kuat di dalam kesenian Topeng Lengger Wonosobo. Keempat elemen itu menjadi tonggak materi yang nantinya berpotensi untuk diinovasikan selanjutnya. Memang bende tidak hanya di Topeng Lengger Wonosobo, tapi Topeng Lengger Wonosobo tidak mungkin tidak menggunakan bende. Ya, Salah Suara konsisten sejak 2016 sampai sekarang itu selalu menginfluence teman-teman musisi Topeng Lengger Wonosobo untuk mengembangkan idiom-idiom yang sudah ada. Contohnya Topeng Lengger Wonosobo itu materinya adalah vokal, kalimat lagu gitu ya, kalimat lagu, ono padang, ono uyan gitu. Nah itu sebenarnya kan materi yang bisa diolah. Salah satunya bisa di counterpointkan. Ada kalimat tanya Lombok, kita bikin kalimat tanya raciknya, gitu. Itu sejak 2016 sampai sekarang Salah Suara mempromosikan, menginfluence teman-teman untuk mengolah itu. Bagaimana kalimat lagu itu bisa diolah lagi. Itu secara melodis, secara ritmis. Kami juga menginfluence teman-teman untuk mengembangkan ritmis yang ada, birama-birama yang ada. Umumnya kan 4/4 Nah, kita kemarin coba bikin karya yang tadinya 4/4 jadi 3/4 gitu, misalnya lagunya 3/4. Terus bahkan yang lebih ekstrim lagi kita bikin 5/4, 7/8, 9/8, 7,5/8 gitu. Lebih ekstrim lagi itu kita juga kita berdiri di dua kaki, satu kaki konservasi dan satu kaki inovasi. Di dalam hal inovasi juga kami pergi ke ruang-ruang eksperimental. Bagaimana idiom-idiom kesenian rakyatan dan dalam hal ini kemarin saya mengeksplorasi instrumen bende yang dari Kabupaten Wonosobo. Instrumen bende ritmis ABAC 4/4 itu coba kami olah menjadi birama sedemikian rupa kompleks sehingga itu bisa diterima di ruang-ruang kontemporer dalam tanda kutip. Pasti, penurunan itu pasti, tapi kita mencoba konsisten mengenai ya pasti perubahan itu pasti. Tinggal
kita mau kita mau terlibat dalam perubahan itu atau hanya menjadi dampak dari perubahan itu. Nah, suara dan saya mencoba konsisten terhadap ikut menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Saya membayangkan Topeng Lengger Wonosobo 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu Topeng Lengger Wonosobo menjadi sebuah kesenian yang high class, yang hadir di dalam ruang-ruang eksklusif. Nama saya Satria Wiji Septianto, biasa dipanggil Satria. Di sini saya asalnya dari kota Wonosobo asli. Pada kesempatan kali ini saya di sini datang untuk menikmati kesenian dan juga sebagai konten kreator yang ada di Wonosobo, yaitu Tari Topeng Lengger Wonosobo. Saya kebetulan dari kecil, Mas. Dari SD 1 sudah menari. Kebetulan saya juga ada kelompok kesenian Lengger. Jadi secara otodidak, otomatis saya juga penikmat dan juga pelatih. Dari usia SD mungkin ya, baru paham kesenian Lengger seperti dan SD. Dari yang dulu sampai sekarang, saya rasa tari topeng Lengger berkembang sangat pesat, terutama ya tidak meninggalkan pakem. Pakemnya itu masih ada, tapi ya yang upgrade itu dari segi kostum terutama. Kostum dan tata setting letak panggung. Yang sekarang ini sedikit jauh berbeda dari yang dulu. Nah, 13 tahun saya udah diajar-ajari, udah dituntun-tuntun sama bapak saya gitu, diarah-arahkan cara-caranya gitu. Jadi cara bikinnya topeng klasik itu saya nggak bisa kayak orang-orang lain bikin setiap hari bikin memproduksi. Besok kalau ada orang butuh, saya tinggal jual, itu nggak kayak gitu. Kalau topeng klasik itu jambunan bendenan itu menirukan wajahnya sang pemilik, sang penari. Bahan yang saya pakai itu spesial kayu dadap dan pule. Spesialnya itu. Ya semua kayu bisa dibuat bikin topeng itu Mas, tapi kualitasnya kurang Mas. Ya, kurang sempurna. Ya pase harus itu, pase kayunya itu ya dadap sama pule. Selain itu ya semua kayu bisa, nih cuman harga rasanya itu beda. Niki dari Gondang Kelly yang penari yang halus dan menceritakan topeng lemah lembut gemulai yang rautannya sedih. Ini Gondang Kelly ini membawakan rasa yang kehilangan seorang bapak dari lahir sampai dia tua belum pernah lihat wajahnya bapak. Jadi ini bisa dinamakan dulunya itu Gondang Kelly Mas. Gondang Kelly, cara klasiknya ya ini ya, cara bendenanya. Klasiknya bendenan itu. Nah ini topeng Gondang Kelly ini ciri khas penari itu lembut dan sedih gitu aja Mas.
Ini rangu-rangu itu sang penari itu membawa gagahan yang sigrak. Yang sigrak itu penampilannya itu kalau nari itu sigrak dan ya gagah, gagah. Itu cara Raden ini seorang Raden yang caranya itu berarti Raden yang disegani ataupun ditiru lakunya itu ya. Jadi Bobo Raden sak rangu-rangu gitu kan. Bobo itu kan bapak ini Mas. Jadi kan dicontoh lan ditiru wong bapak itu asal ting apik gini. Nah ngoten niku. Asal yang bagus seorang bapak ya mesti ditiru sama anak-anak. Tinggal bapak itu menanamnya gimana ini. Bapak itu menanam kebaikan, mesti anak turunnya itu dia membuahkan hasil kebaikan. Itu ciri khas rangu-rangu itu menceritakan seorang bapak yang gagah berani. Caranya itu tegas tapi demi kebaikan. Itu kalau di dalam klasiknya itu, kalau bendennya. Tapi kalau yang lainnya sih saya nggak tahu. Melik-melik itu menggambarkan terang padang bulan, terang malam dengan cahaya bulan itu menggambarkan seorang yang hati yang gelap bisa menjalankan hal yang lurus dengan tujuan ya meminta atau sama yang kuasa. Intinya itu meminta atau menyuwun itu sama yang kuasa supaya jalan kegelapan itu dibikin keterangan. Itu caranya orang yang dulune caranya belenyong. Suatu saat orang itu pasti punya hati ingin berubah lah. Itu kalau orang yang belenyong itu kalau disuruh lurus itu belum tentu bisa. Tapi kalau dengan sadar sendirinya itu, dengan sadar orang itu punya anak atau punya cucu atau punya keturunan, dia punya kesadaran dari hatinya itu kayak tanggal 14 sore padangi bulan. Jadi hati yang sore itu hati yang gelap dipadangi terang sang rembulan itu meminta manyuwun sama Gusti. Caranya itu sebisanya sembayangnya orang itu sebisanya masing-masing manyuwun di tengah malam pada terangnya rembulan itu lagu ini kan melik ala kopi lintang koyo tanggal 14 sore padange bulan itu kan sore padange ati ini. Pertama banget terjun ke Lengger itu SMP kelas 1 SMP. Terus nggak dibolehin tuh sama orang tua karena kan masih sekolah, masih kecil juga. Jadi kalau di dunia Lengger itu kan banyak ibaratnya lebih banyak di dunia malamnya, dunia bulan gitu. Jadi masih orang tua itu masih tidak merestui gitu. Terus ya akhirnya 2018 baru terjun ke Lengger. Namanya wisuda Lengger. Terus prosesnya wisuda Lengger itu yang pertama puasa mudik. Terus yang kedua kalau kuat 3 hari, kalau nggak kuat sehari cukup. Kemudian yang kedua kayak ada pembekalan dari dinas kayak sejarah Lengger, terus etika Lengger, sama yang satunya catur dharma Lengger. Terus yang ada larung sesaji sama jamasan Lengger, terus ingkup Lengger, terus yang terakhir wisuda Lengger. Kalau tantangannya menurut saya di diri
diri kamu sendiri. Anak muda Wonosobo atau di luar Wonosobo tetap jaga dan kembangkan Lengger Wonosobo. Kalian boleh mengekspresikan diri kalian lewat Lengger Wonosobo itu boleh banget, tapi tetap harus menjaga etikanya. Semangat, ojo ganti tamu ning omahe dhewe.